Dikisahkan pada masa ketika kota Makkah masih menjadi pusat perdagangan Jazirah Arab, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menjalani masa kecilnya di tengah masyarakat Quraisy yang keras namun menjunjung tinggi kehormatan dan kepercayaan. Abdurrahman bin Auf lahir dengan nama Abdu Amr dari kabilah Bani Zuhrah. Sejak kecil ia tidak tumbuh dalam kemewahan berlebihan, namun juga tidak dalam kekurangan yang hina. Kehidupan keluarganya cukup dan dihormati. Lingkungan Makkah membentuk anak-anaknya untuk cepat matang, karena kehidupan di sana menuntut ketahanan dan kecerdikan. Sebagai anak kecil, Abdurrahman dikenal tenang dan jarang berbuat gegabah. Ia tidak tumbuh sebagai anak yang manja. Hari-harinya diisi dengan mengamati kehidupan orang dewasa, pasar yang ramai, kafilah yang datang dan pergi, serta perbincangan para pedagang tentang kejujuran dan kepercayaan. Dari sinilah benih kecermatan dan kehati-hatian mulai tumbuh dalam dirinya. Ia belajar sejak dini bahwa nama baik keluarga adalah kehormatan. Kesalahan kecil bisa menjadi aib besar, sementara kejujuran bisa mengangkat derajat seseorang. Nilai ini tertanam kuat dalam dirinya bahkan sebelum ia memahami makna agama yang lurus. Ayahnya dikenal sebagai pedagang Quraisy yang amanah. Bukan saudagar besar tetapi cukup disegani karena kejujurannya. Ia mendidik Abdurrahman dengan keteladanan, bukan dengan banyak nasihat. Sang ayah mengajarkan bahwa harta tidak akan berkah jika diperoleh dengan tipu daya, dan perjalanan dagang tidak akan selamat jika diiringi kebohongan. Ibunya adalah seorang perempuan Quraisy yang lembut namun tegas. Ia menanamkan adab, kesantunan dan rasa malu. Dari ibunya, Abdurrahman kecil belajar menahan diri, tidak berlebihan dalam berbicara, dan menjaga sikap di hadapan orang lain. Ia dibesarkan dalam suasana keluarga yang menekankan akhlak sebelum harta. Meski hidup di tengah tradisi jahiliyah, orang tuanya tidak dikenal sebagai pemuja berhala yang fanatik. Mereka menjalani adat masyarakat, namun tidak menanamkan fanatisme buta kepada patung-patung. Sikap inilah yang membuat hati Abdurrahman kecil tidak tertutup dari kebenaran saat kelak Islam datang. Masa kecil Abdurrahman bin Auf adalah masa peletakan fondasi jiwa. Kejujuran dari ayahnya, kelembutan dari ibunya, serta ketahanan dari lingkungan Makkah. Fondasi inilah yang kelak menjadikannya sosok yang kokoh, baik ketika diuji dengan kemiskinan maupun saat dilimpahi kekayaan. Di usia remaja, Abdurrahman tidak lagi sekadar menjadi pengamat. Ia mulai terjun langsung ke dunia perdagangan, mengikuti perjalanan kafilah bersama para pedagang senior dari Bani Zuhrah. Perjalanan ini bukan perjalanan singkat. Mereka menembus panas padang pasir, dingin malam dan rasa lapar yang panjang. Dari sinilah mentalnya ditempa. Ia belajar bahwa dagang bukan hanya soal untung, tetapi soal amanah dan kesabaran. Terkadang ia pulang dengan keuntungan yang sedikit, terkadang justru dengan kerugian. Namun Abdurrahman muda tidak mengeluh. Ia memahami bahwa setiap perjalanan adalah pelajaran. Sikap inilah yang membuat para pedagang tua mulai mempercayainya untuk memegang barang dan uang mereka. Pada masa ini pula, ia dikenal sebagai pemuda yang menjaga diri dari kebiasaan buruk jahiliyah. Ia tidak dikenal sebagai pemabuk, tidak gemar berpesta, dan tidak membanggakan diri dengan kekerasan. Ia lebih memilih duduk mendengar, belajar, dan bekerja. Di tengah pemuda Quraisy yang berlomba-lomba mencari pengakuan, Abdurrahman justru memilih ketenangan. Masa remaja adalah masa gejolak bagi banyak orang. Namun Abdurrahman bin Auf menjalaninya dengan keseimbangan jiwa.
Ia belajar menghormati orang yang lebih tua dan bersikap adil kepada yang lebih muda. Ketika terjadi perselisihan dagang, ia lebih memilih kejujuran meski harus merelakan keuntungan. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai pemuda yang bisa dipercaya tanpa sumpah. Ucapannya jarang, tetapi ketika berbicara, ia menepati apa yang dikatakannya. Kepribadian ini membuatnya disukai banyak kabilah, bukan karena harta, tetapi karena akhlaknya. Pada masa remaja inilah, tanpa ia sadari Allah sedang menyiapkan hatinya. Ia telah terbiasa hidup mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Ia juga telah terbiasa berpikir jernih dan tidak terikat pada tradisi tanpa makna. Hatinya belum menemukan jawaban, tetapi sudah siap menerima kebenaran. Masa remaja Abdurrahman bin Auf adalah masa pematangan jiwa dan akal. Ia belum mengenal Islam, tetapi nilai-nilai Islam telah hidup dalam perilakunya, jujur, sabar, amanah, dan sederhana. Abdurrahman bin Auf adalah seorang lelaki yang berparas tampan, bukan ketampanan yang mencolok dan memancing kesombongan, melainkan ketampanan yang menenangkan pandangan. Wajahnya bersih, bercahaya, dan memancarkan kewibawaan. Tatapan matanya jernih, menunjukkan kecerdasan dan keteguhan hati. Bila ia menunduk, tampak kerendahan hatinya. Bila ia memandang, tidak ada kesombongan di sana. Postur tubuhnya tegak dan seimbang, mencerminkan kesehatan dan kekuatan seorang pemuda Quraisy yang terbiasa berjalan jauh dan menghadapi kerasnya perjalanan dagang. Ia tidak kurus lemah, namun juga tidak berlebihan dalam tubuh. Gerak-geriknya tenang, tidak tergesa. Seolah setiap langkah telah dipikirkan dengan matang. Raut wajahnya sering tampak tenang dan penuh pertimbangan. Ia bukan pemuda yang mudah tertawa berlebihan, tetapi senyumnya tulus dan menenteramkan. Ketika berbicara, ekspresinya jujur, tidak dibuat-buat. Inilah yang membuat orang merasa aman ketika berurusan dengannya. Rambutnya terawat sebagaimana adat pemuda Quraisy saat itu. Pakaian yang dikenakannya sederhana namun rapi. Ia tidak mengenakan pakaian untuk pamer kekayaan, tetapi selalu bersih dan pantas. Dari kejauhan, orang dapat menilai bahwa ia adalah sosok yang menjaga kehormatan diri. Namun yang paling kuat dari sosok Abdurrahman bin Auf bukan hanya wajah atau tubuhnya, melainkan aura kepribadian yang terpancar darinya. Ada keteduhan dalam sikapnya, ada kejujuran dalam diamnya. Seakan-akan Allah telah menghimpun pada dirinya keindahan lahir yang selaras dengan kebersihan batin. Banyak orang Quraisy yang menghormatinya bukan karena harta, karena saat itu hartanya belum melimpah, melainkan karena kepribadian yang utuh. Ia tidak suka memotong pembicaraan. Ia mendengar dengan sungguh-sungguh. Jika tidak sepakat, ia menyampaikannya dengan adab. Sifat inilah yang membuatnya disegani oleh kawan dan lawan. Pada masa inilah Abdurrahman bin Auf berada di puncak kesiapan hidupnya. Fisik yang kuat, akal yang matang, akhlak yang lurus, dan hati yang belum terikat oleh kebanggaan dunia. Ia tampan, tetapi tidak terpesona oleh ketampanannya. Ia dihormati, tetapi tidak menjadikannya sombong. Dan justru pada fase inilah, ketika dirinya telah utuh sebagai manusia, cahaya Islam akan segera datang mengetuk hatinya. Sebuah peristiwa yang akan mengubah seluruh arah hidupnya dari pemuda Quraisy yang jujur menjadi sahabat Nabi, yang hartanya menjadi jalan menuju surga. Abdurrahman bin Auf mulai berdagang dengan cara yang sederhana. Ia membeli barang dalam jumlah kecil, menjualnya dengan keuntungan wajar, dan tidak pernah menipu timbangan. Ia lebih memilih keuntungan sedikit tetapi berulang daripada keuntungan besar yang merusak kepercayaan.
Dalam dunia dagang Quraisy yang keras, cara ini justru membuatnya cepat dipercaya. Perjalanan dagangnya membawanya ke berbagai tempat, pasar-pasar Makkah, jalur menuju Taif, bahkan mengikuti kafilah besar menuju Syam. Di setiap perjalanan, ia dikenal sebagai sosok yang tenang saat untung dan tetap tegar saat rugi. Bila rugi, ia tidak menyalahkan orang lain. Bila untung, ia tidak berlebihan dalam bergembira. Sedikit demi sedikit hartanya bertambah. Namun yang lebih bertambah adalah pengaruh dan kehormatannya. Orang-orang mulai menyebut namanya sebagai pedagang muda yang amanah. Banyak yang menitipkan barang kepadanya. Banyak pula yang ingin bermitra dengannya. Tetapi Abdurrahman tetap menjaga jarak dari keserakahan. Meski dunia mulai terbuka lebar di hadapannya, hatinya tidak pernah benar-benar merasa penuh. Ada kegelisahan halus yang tidak bisa dijelaskan. Ia melihat kekayaan, tetapi juga melihat kehampaan. Ia melihat berhala-berhala disembah dengan penuh keyakinan, namun ia tahu patung-patung itu tak bisa memberi manfaat maupun mudarat. Pada suatu masa, Makkah mulai berbisik. Ada pembicaraan yang tidak biasa tentang seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah yang menyeru manusia kepada satu Tuhan, meninggalkan berhala, dan menyerukan kejujuran, keadilan, serta pertanggungjawaban di akhirat. Abdurrahman bin Auf mendengar kabar itu di pasar, di perjalanan, dan di pertemuan kabilah. Sebagian mencemooh, sebagian marah, sebagian lagi takut kehilangan pengaruh. Namun Abdurrahman tidak ikut mencela. Ia justru mendengar dengan saksama. Ketika ia mendengar isi seruan Islam tentang larangan berdusta, keharusan menunaikan amanah, dan bahwa harta hanyalah titipan, hatinya bergetar. Ajaran itu terasa asing, namun sekaligus terasa sangat dekat dengan nilai-nilai yang selama ini ia pegang tanpa nama. Ia mulai bertanya, bukan dengan suara keras tetapi dengan hati yang jujur. Bagaimana mungkin seseorang berdusta atas nama Tuhan, sementara hidupnya dikenal jujur sejak muda? Pada masa itulah Abdurrahman bin Auf bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang dikenal lembut, cerdas, dan dipercaya oleh Quraisy. Abu Bakar tidak memaksa, tidak mengancam, dan tidak meninggikan suara. Ia hanya menyampaikan kebenaran dengan ketenangan. Abu Bakar menceritakan tentang wahyu, tentang keesaan Allah, tentang kehidupan setelah mati, dan tentang Rasulullah yang tidak pernah berdusta. Setiap kata itu seolah menjawab kegelisahan lama yang dipendam Abdurrahman sejak masa mudanya. Tidak ada perdebatan panjang. Tidak ada tawar-menawar. Abdurrahman bin Auf menerima Islam dengan kejernihan akal dan keteguhan hati. Ia mengucapkan syahadat dalam kesadaran penuh. Sejak hari itu Rasulullah mengganti namanya dari Abdu Amr menjadi Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Pengasih. Sebuah nama baru, sekaligus kehidupan baru. Namun Islam tidak datang bersama kemudahan. Sejak memeluk Islam, Abdurrahman mulai merasakan tekanan, ancaman, dan kebencian dari kaumnya sendiri. Tetapi semua bekal hidup yang ia kumpulkan sejak kecil, kesabaran, kejujuran, dan keteguhan, membuatnya tidak goyah sedikit pun. Ia telah menemukan kebenaran. Dan bagi Abdurrahman bin Auf, tidak ada harta, perjalanan, atau keuntungan dagang yang lebih berharga daripada iman. Kabar keislaman Abdurrahman bin Auf segera tersebar di Makkah. Bagi kaum Quraisy, keislaman seorang pedagang amanah seperti dirinya bukan perkara kecil. Ia bukan orang miskin yang mudah ditekan, dan bukan pula orang lemah yang bisa diabaikan. Karena itu, tekanan terhadapnya datang dengan cara yang lebih halus namun menyakitkan. Ia dicela, dipandang dengan kebencian,
dan mulai dijauhkan dari jaringan dagang Quraisy. Sebagian mitra memutuskan kerjasama, sebagian lagi menunda pembayaran. Ada pula yang terang-terangan mengancam akan memutuskan hubungan kabilah. Hartanya mulai terancam dan kedudukannya perlahan digoyahkan. Namun Abdurrahman bin Auf tidak mengeluh. Ia telah memahami sejak awal bahwa iman bukan jalan yang murah. Ia tetap berdagang dengan jujur, meski ruang geraknya semakin sempit. Ia lebih memilih kehilangan harta daripada kehilangan keyakinan. Di tengah tekanan itu, Abdurrahman sering berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabat yang masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Di rumah Al-Arqam, ia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang turun satu demi satu. Setiap ayat seolah menguatkan jiwanya dan menenangkan hatinya yang diuji. Ia melihat sahabat lain disiksa secara fisik. Ada yang dipukul, dirantai, bahkan diseret di padang pasir. Dibandingkan mereka, ujian Abdurrahman mungkin tampak ringan, namun ia tetap merasakan pedihnya kehilangan kehormatan dunia yang dulu ia miliki. Justru pada masa inilah, ia belajar bahwa kemuliaan sejati bukan berasal dari pasar atau kafilah, tetapi dari kedekatan kepada Allah. Ketika perintah hijrah ke Habasyah kemudian ke Madinah datang, Abdurrahman bin Auf tidak ragu. Ia tahu bahwa hijrah berarti meninggalkan hampir seluruh hartanya di Makkah. Namun ia telah belajar sejak muda bahwa harta bisa dicari kembali, sedangkan iman tidak. Ia meninggalkan Makkah bukan sebagai saudagar kaya, tetapi sebagai seorang Muslim yang membawa iman di dada dan harapan di hati. Semua jaringan dagang yang ia bangun bertahun-tahun ditinggalkan tanpa penyesalan. Setibanya di Madinah, Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu dari kaum Ansyar. Sa'ad menawarkan setengah hartanya, bahkan menawarkan untuk menceraikan salah satu istrinya agar bisa dinikahi Abdurrahman. Namun, Abdurrahman menolak dengan lembut. "Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Tunjukkan kepadaku di mana pasar berada." Dengan kalimat itu, ia kembali memulai hidupnya dari nol. Tanpa modal besar, tanpa koneksi lama, hanya dengan kejujuran dan kerja keras yang telah ia bawa sejak kecil. Dalam waktu singkat, Allah memberkahi usahanya. Ia berdagang keju dan mentega, lalu berkembang kembali. Dikisahkan pada suatu masa, ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu telah dilimpahi kekayaan yang sangat besar, hatinya justru semakin dipenuhi rasa takut. Bukan takut miskin, bukan takut kehilangan harta, tetapi takut panjangnya hisab di hadapan Allah pada hari kiamat. Pada suatu malam ia menengadahkan tangan dengan air mata yang jatuh satu persatu. Dalam doanya ia memohon dengan sungguh-sungguh agar Allah tidak menjadikannya hamba yang terikat oleh dunia. Bahkan dalam kepasrahan yang dalam, ia berharap seandainya Allah mengujinya dengan kemiskinan, agar jalannya menuju akhirat menjadi ringan. Bagi Abdurrahman bin Auf, kemiskinan bukan aib. Yang ia takuti justru kekayaan yang melalaikan. Beberapa waktu setelah doa itu, Abdurrahman bin Auf berjalan menyusuri pasar Madinah. Di sudut pasar ia melihat tumpukan kurma yang sudah hampir busuk. Kurma-kurma itu tidak lagi diminati. Warnanya kusam, teksturnya lembek, dan aromanya berubah. Para pembeli berlalu tanpa menoleh. Penjualnya tampak putus asa karena hampir tak ada harapan dagangan itu akan laku. Melihat pemandangan itu, hati Abdurrahman tersentuh. Ia teringat doanya kepada Allah. Ia berkata dalam hatinya, "Inilah jalan yang Allah bukakan untukku agar aku menjadi miskin." Maka tanpa ragu Abdurrahman bin Auf membeli seluruh kurma busuk yang ada di pasar itu.
bukan sebagian, bukan sekadar membantu, tetapi semuanya. Ia membayarnya dengan hartanya sendiri, dengan niat yang jujur, agar hartanya berkurang, agar dirinya menjadi miskin, dan agar Allah meridainya. Orang-orang di pasar heran. Mereka mengira Abdurrahman salah perhitungan. Kurma seperti itu hampir tak bernilai, namun Abdurrahman tidak peduli. Ia membawa kurma-kurma itu pergi, yakin bahwa Allah telah mendengar doanya. Namun Allah adalah zat yang maha mengetahui isi hati hambanya. Tidak lama berselang, terdengar kabar bahwa di suatu daerah terjadi wabah dan penyakit. Penduduknya membutuhkan bahan makanan dan obat yang bisa membantu pemulihan. Dalam keadaan darurat itu, diketahui bahwa kurma yang hampir busuk tersebut justru bermanfaat. Diolah sebagai bahan campuran dan pengobatan sederhana sesuai kebiasaan saat itu. Kabar itu menyebar dengan cepat. Orang-orang datang mencari kurma-kurma tersebut. Dan ternyata, kurma yang dibeli Abdurrahman bin Auf adalah satu-satunya persediaan yang tersedia dalam jumlah besar. Kurma-kurma yang sebelumnya tak dilirik, kini dicari dengan sangat mahal. Harga yang ditawarkan bukan lagi harga pasar biasa, bukan 1 kali lipat, tetapi berkali-kali lipat dari harga awalnya. Abdurrahman bin Auf terdiam. Ia ingin miskin. Ia berniat mengurangi hartanya. Namun Allah justru mengembalikan hartanya dengan jumlah yang jauh lebih besar. Saat itu Abdurrahman bin Auf menyadari satu hal besar. Allah tidak menilai dari apa yang keluar dari tangan, tetapi dari apa yang keluar dari hati. Ia berniat miskin karena Allah. Maka Allah tidak menjadikannya miskin, tetapi menjadikannya kaya yang hatinya tidak terikat pada kekayaan. Allah mengubah kurma busuk menjadi sebab kehidupan orang banyak. Dan Allah mengubah niat ikhlas menjadi keberkahan yang berlipat. Abdurrahman bin Auf tidak bersedih karena doanya tidak dikabulkan sesuai keinginannya. Justru ia semakin takut dan semakin tunduk. Ia memahami bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Ia ingin miskin agar selamat, namun Allah menjadikannya kaya, agar ia menjadi jalan keselamatan bagi orang lain. Dan sejak itu, Abdurrahman bin Auf semakin yakin, selama harta berada di tangan dan tidak tinggal di hati, maka kekayaan adalah amanah, bukan musibah. Di usia senjanya, Abdurrahman bin Auf tetap berdagang, namun jiwanya telah sepenuhnya terikat pada akhirat. Setiap datang keuntungan, ia segera mencari jalan untuk menyalurkannya. Ia khawatir jika harta itu bermalam terlalu lama di tangannya. Seringkali, ketika makan, ia menangis terseduh-seduh. Makanan lezat yang ada di hadapannya justru mengingatkannya pada Rasulullah yang wafat dalam keadaan sederhana. Ia teringat Mus'ab bin Umair yang tidak memiliki kain cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya saat wafat. Ia berkata dengan suara bergetar bahwa ia takut kebaikannya telah disegerakan di dunia. Padahal ia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Namun jaminan itu tidak membuatnya tenang, justru membuatnya semakin takut dan semakin rendah hati. Menjelang wafatnya, Abdurrahman bin Auf memanggil keluarganya. Ia meninggalkan wasiat yang penuh tanggung jawab. Ia membagikan hartanya kepada kaum muslimin, kepada para pejuang yang masih hidup, kepada para janda dan anak yatim, bahkan kepada para sahabat yang dahulu ikut hijrah dan berjuang bersama Rasulullah. Disebutkan bahwa ia mewasiatkan harta dalam jumlah besar kepada setiap sahabat yang masih hidup dari kalangan Badar. Mereka yang menerima harta itu pun menangis, bukan karena jumlahnya, tetapi karena ketulusan dan rasa takut Abdurrahman kepada Allah. Ia tidak ingin hartanya menjadi sebab keterlambatan langkahnya menuju surga. Ketika Abdurrahman bin Auf wafat, Madinah berduka dalam diam.
Tidak ada teriakan, tetapi air mata mengalir di banyak rumah. Kaum muslimin kehilangan seorang penopang yang selama ini memberi tanpa banyak bicara. Aisyah radhiyallahu anha menangis dan teringat sabda Rasulullah tentang Abdurrahman bin Auf. Para sahabat mengenangnya sebagai orang yang kaya, namun paling takut, dermawan, namun paling sederhana. Ia dimakamkan di Baqi, berdekatan dengan para sahabat mulia. Saat jenazahnya diiringkan, banyak orang berkata bahwa ia telah lulus dari ujian yang paling berat, ujian kekayaan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengajarkan bahwa kekayaan bukan tanda cinta Allah, kemiskinan bukan tanda murka Allah, yang menentukan adalah keadaan hati. Ia ingin miskin agar selamat, namun Allah menjadikannya kaya agar ia menjadi sebab keselamatan orang lain. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah bahwa ketetapan Allah tidak bisa kita ubah. Allah telah menetapkan beliau sebagai seorang yang kaya, meskipun beliau pernah berdoa agar diberi kehidupan yang sederhana. Namun, justru melalui kekayaan itulah Allah memuliakan iman dan amalnya. Dari sini kita belajar bahwa zuhud terhadap dunia tidak harus berarti menjadi orang miskin. Zuhud yang sesungguhnya adalah menempatkan harta di tangan, tetapi akhirat tetap di hati. Harta dimiliki, namun tidak menguasai jiwa, digunakan sebagai sarana kebaikan, bukan tujuan kehidupan. Demikian kisah kita kali ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian menyukai kisah ini, silakan tekan tombol like dan subscribe, serta nantikan kisah-kisah inspiratif lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.